जी काकू ये अनीता है, इनको तो आप जानते ही होंगे ना? हाँ। Episode dimulai di kantor polisi. Situasi dijelaskan secara menyeluruh oleh orang-orang yang hadir. Mrinalini mengungkapkan kronologi tentang Janak dan hubungan saudara dengan Arsy, serta bagaimana Janak dengan penuh tanggung jawab merawat Arsy selama masa kehamilan. Ia juga memaparkan bahwa Arsy sempat dirawat di rumah sakit dan menjalani persalinan tanpa sepengetahuan keluarga. Di sisi lain, Choton menyampaikan klaim dari pihak rumah sakit yang menyatakan bahwa bayi Arsy telah meninggal. Oh God. Penjelasan tersebut menimbulkan kejanggalan yang semakin memperkuat kecurigaan terhadap adanya sesuatu yang disembunyikan. Anirudh kemudian menjelaskan bagaimana Janak mulai mencurigai adanya pertukaran bayi dan berusaha mengungkap kebenaran di balik kejadian tersebut. Ia menambahkan bahwa justru Arsy yang melaporkan Janak ke pihak berwenang. Lalon menegaskan bahwa hanya komisaris polisi yang kini dapat membantu Janak, mengingat niat baik Janak selama ini justru berujung pada masalah besar. Mrinalini turut memohon agar Janak diselamatkan. Komisaris polisi menanggapi dengan tenang, menyatakan bahwa ia akan menganalisis kasus tersebut secara menyeluruh dan menugaskan timnya untuk menyelidiki pihak rumah sakit, termasuk dokter dan perawat yang terlibat. Ia juga menekankan bahwa Janak harus tetap kuat menghadapi situasi ini, sementara Anirudh merasa Janak tidak pantas menerima perlakuan seperti itu. Di sisi lain, suasana rumah keluarga memanas. Shubhankar menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa Janak tidak akan mendapatkan jaminan. Tanuja meminta Anjana untuk menyiapkan teh. Namun Anjana menolak, memperlihatkan sikap yang tidak biasa. Arundhati mempertanyakan kondisi Anjana, tetapi Shubhankar mengaitkan perubahan sikap itu dengan penangkapan Janak. Ketegangan semakin meningkat ketika Anjana secara terang-terangan menunjukkan kemarahannya terhadap Shubhankar, yang kemudian memicu konflik di antara anggota keluarga lainnya. Arundhati berusaha menengahi, namun situasi semakin memburuk ketika Shubhankar menyatakan tidak ingin tinggal serumah dengan Anjana. Meski akhirnya Anjana meminta maaf kepada Arundhati, ia tetap mempertahankan sikapnya terhadap Shubhankar. Laal dan Tanuja justru menyalahkan Anjana karena dianggap membela orang luar seperti Janak. Anjana tetap teguh pada pendiriannya dan menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap Janak tidak akan luput dari konsekuensi. Ia menyatakan bahwa mulai hari ini dia menolak memenuhi permintaan untuk membuat teh dan memilih menjauh dari perdebatan. Konflik terus berlanjut ketika Shubhankar menegaskan bahwa Janak bukan bagian dari keluarga mereka dan menyebut Anjana telah kehilangan akal sehat. Arundhati memaksa Anjana untuk meminta maaf, yang akhirnya dilakukan meski dengan perasaan yang tertahan. Tanuja mencoba menenangkan keadaan dengan menyatakan bahwa tidak ada yang dapat mengusir mereka dari rumah selama Arundhati dan Amitabh masih ada. Namun, Anjana mengingatkan bahwa setiap perbuatan akan mendapat balasan, mengacu pada kejadian sebelumnya ketika Lalon pernah datang memberi pelajaran kepada mereka. Peringatan itu justru ditanggapi dengan tawa oleh Laal dan Shubhankar, yang merasa tidak terpengaruh oleh ancaman tersebut. Di tempat lain, Bipasha diam-diam bertemu dengan Sarveswar dan menyerahkan sejumlah uang yang diperolehnya dengan menjual gelang miliknya. Sarveswar menyarankan agar Bipasha mengatur keuangannya dengan hati-hati sampai Janak keluar dari penjara. Tanpa mereka sadari, pertemuan tersebut diamati oleh Mrinalini, yang mulai mencurigai adanya sesuatu yang tersembunyi. Di kantor polisi, Anirudh menemui Janak dengan membawa makanan. Namun, Janak menolak perhatian tersebut dengan sikap tegar. Ia mempertanyakan alasan kedatangan Anirudh dan mengingatkannya tentang posisinya sebagai suami Arsy. Anirudh diliputi rasa bersalah dan menganggap dirinya sebagai penyebab semua penderitaan yang dialami Janak, termasuk keputusannya meninggalkan rumah Vihaan. Di tengah tekanan emosional, Janak tetap berusaha bersikap kuat dan meyakinkan bahwa kebenaran akan terungkap. Percakapan mereka dipenuhi emosi yang mendalam. Anirudh mengungkapkan perasaannya yang terpendam dan penyesalan atas ketidakmampuannya melindungi Janak selama ini.
Ia bahkan mempertanyakan pilihan hidupnya dan mengungkapkan keinginan untuk mengubah segalanya demi Janak. Namun, Janak tetap berpegang pada prinsipnya dan menolak segala bentuk keputusan yang dapat merusak kehidupan orang lain. Ia menegaskan bahwa Anirudh harus tetap menjalani tanggung jawabnya. Di akhir, situasi emosional mencapai puncaknya ketika Anirudh tidak mampu menahan perasaannya lagi. Ia menunjukkan betapa dalam perasaannya terhadap Janak, sementara Janak tetap berusaha mengarahkan dirinya kembali pada kenyataan yang harus dihadapi. Meski berada dalam kondisi sulit, Janak memilih untuk tetap kuat dan tidak membiarkan perasaan mengaburkan prinsip serta tanggung jawab yang ada.